Shalom, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Firentina Kewasule dengan NIM 2103030107. Saya dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Buku ini ditulis oleh Profesor Mariam Budiardjo. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2008. Jumlah buku ini adalah 517 halaman. Nomor ISBN 9789 79223 4947. Pada bab 4 ini kita akan membahas mengenai demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara di beberapa negara. Ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadi demokrasi sebagai asas yang fundamental. Yang kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arahan bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat. Sekarang kita akan membahas beberapa konsep demokrasi. Ada banyak konsep mengenai demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, dan lain-lain. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Demokrasi konstitusional, ciri khasnya adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul pada abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan dan kekuasaan negara sebaliknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak asasi dari warga negara. Perumusan yudisir ini terkenal dengan istilah negara hukum. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dianggap paling penting. Negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga malam. Tetapi demokrasi tidak merupakan suatu yang statis. Setelah Perang Dunia Kedua, negara telah melepaskan pandangan bahwa peran negara hanya mengurus kepentingan bersama. Sejarah perkembangan demokrasi. Sistem demokrasi di negara Yunani kuno merupakan demokrasi langsung. Dalam negara modern, demokrasi tidak berjalan langsung, tetapi demokrasi berdasarkan perwakilan. Dilihat dari sudut pandang abad pertengahan 600 sampai 1400 menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Magna Carta 1215. Magna Carta merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John dari Inggris, di mana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan
menemani beberapa hak dan privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Renaissance adalah aliran yang dihidupkan kembali kepada kesetaraan dan kebudayaan Yunani kuno selama abad pertengahan. Renaissance adalah aliran yang dihidupkan kembali kepada kesetaraan dan kebudayaan Yunani kuno selama abad pertengahan telah disisihkan. Timbul pula gagasan mengenai perlu adanya kebebasan beragama, serta ada garis pemisah yang tegas antara soal agama dan soal keduniawi, khususnya di bidang pemerintahan. Ini telah muncul pada masa 1500 sampai 1700 Masehi. Raja absolut menganggap dirinya berhak atas taktanya berdasarkan konsep hak suci raja. Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalitas yang umumnya dikenal sebagai social kontrak. Pada hakikatnya, teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Montesquieu menyusun sistem uang dapat manajemen hak-hak politik yang kemudian dikenal dengan trias politika. Yang keempat, sekarang kita akan membahas demokrasi konstitusional abad ke-19 sebagai negara hukum klasik. Akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif, maka timbullah cara untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan suatu konstitusi. Dalam gagasan konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah satu pihak dan pihak lain, menjamin hak asasi warga negara. Negara dianggap penjaga malam yang sempit ruang geraknya, tidak hanya di bidang politik tetapi lain. Menjamin hak asasi warga negara. Negara dianggap penjaga malam yang sempit ruang geraknya, tidak hanya di bidang politik tetapi di bidang ekonomi. Yang kelima, demokrasi konstitusional pada abad ke-20. Pada abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan sosial dan ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap akses-akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan serta-merta kemenangan dari beberapa partai sosial Eropa, seperti di Swedia, Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori oleh ekonomi Inggris. Pemerintah dilarang ikut campur tangan dalam urusan warga negara, baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Lambat laun, perubahan menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kejahatan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Negara semacam ini dinamakan Welfare State atau Social Welfare State, negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat. Demokrasi
didasari oleh beberapa nilai. Harry B. Mayo telah mencoba untuk memperinci nilai-nilai itu dengan bahwa perincian ini tidak berarti bahwa setiap masyarakat demokratis menganut serta nilai dan yang diperinci itu bertanggung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing. Berikut adalah nilai yang dirumuskan oleh Harry B. Mayo. Yang pertama, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman mendapat kepentingan serta tingkah laku. Keenam, menjamin tegaknya keadilan dalam suatu demokrasi. Akhirnya dapat dibentangkan di sini bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu. Keenam, menjamin tegaknya keadilan dalam suatu demokrasi. Akhirnya dapat dibentangkan di sini bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakannya beberapa lembaga sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kedua, suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan umum yang bebas dan rahasia atas dasar sekurang-kurangnya 2 calon untuk setiap kursi. Yang ketiga, suatu organisasi paling yang mencakup 1 atau lebih partai politik. Yang keempat, pers dan media massa yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Yang keenam, demokrasi di Asia, yaitu pada Pakistan dan Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai Pakistan. Pada tahun 1947, Pakistan terdiri atas 2 bagian, Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan Timur lebih banyak penduduknya, tetapi mayoritas pegawai negeri. Pakistan Barat lebih pesat, lebih maju ekonominya. Presiden Ayub Khan berpendapat bahwa sistem parlementer kurang cocok untuk Pakistan yang 80% rakyatnya masih buta huruf. Pada bulan Juni 1962, mulai berlaku demokrasi dasar di Pakistan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar ditetapkan adanya demokrasi presiden sebagai kepala eksekutif yang tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat selama masa jabatan tahun tersebut. Ada yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang kemudian dianut oleh Presiden Pakistan adalah sistem semi-presidensial. Pakistan mengatur bahwa presiden memegang apa yang dinamakan sebagai reserve power. Sejak tahun 1990, terjadi ketidakstabilan politik di Pakistan, di mana presiden dan perdana menteri berkonflik. Selanjutnya kita akan membahas Indonesia. Masa Republik Indonesia pertama pada 1945 sampai 1959, masa demokrasi konstitusional, sistem parlementer yang berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950, ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara di Asia lain. Persatuan yang dapat digalang
untuk selalu menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Faktor semacam ini ditambah dengan tidak lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Faktor semacam ini ditambah dengan tidak adanya anggota-anggota partai yang bergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-Undang Dasar baru, mendorong Insinyur Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir. Masa Republik Indonesia kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Masa demokrasi Indonesia yang ketiga pada tahun 1969 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila, landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS di bidang politik. Dominasi Presiden Soeharto telah membuat presiden menjadi penguasa mutlak karena tidak ada satu institusi atau lembaga pun yang dapat menjadi pengawas presiden dan mencegah melakukan penyelewengan kekuasaan. Masa Republik Indonesia yang keempat pada tahun 1998 sampai sekarang ini. Masa reformasi. Tumbuhnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dilakukan oleh lembaga wakil rakyat atau DPR. Buku ini sangat bagus untuk kita yang pemula yang belum paham betul mengenai demokrasi. Dengan membaca buku ini, kita bisa menambah wawasan kita mengenai demokrasi dari tahun ke tahun. Sekian dari saya, terima kasih. Saya dari Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Shalom, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Firentina Kewasule dengan NIM 2103030107. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2008. Buku ini ditulis oleh Profesor Mariam Budiarjo. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik. Pada bab 4 ini kita akan membahas mengenai demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem
telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat. Jumlah buku ini adalah 517 halaman. Nomor ISBN 9789-79223-4947 dan bernegara di beberapa negara. Ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir semua negara di dunia ini telah menjadi untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Yang kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arahan bagi peranan masyarakat. Demokrasi sebagai asas yang fundamental. Rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan oleh rakyat. Demokrasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Demokrasi konstitusional. Ciri khasnya adalah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis ialah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan dan lain-lain. Demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi berdasarkan Pancasila. Sekarang kita akan membahas beberapa konsep demokrasi. Ada banyak konsep mengenai demokrasi, seperti demokrasi konstitusional, demokrasi parlemen, negara pembatasan dan kekuasaan negara, sebaliknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis yang dengan tegas menjamin hak asalkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pada waktu demokrasi konstitusional muncul pada abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan dan kekuasaan dari warga negara. Perumusan yudisir ini terkenal dengan istilah negara hukum. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Dianggap kedua, negara telah melepaskan pandangan bahwa peran negara hanya mengurus kepentingan bersama. Dianggap paling penting, negara hanya dapat dilihat manfaatnya sebagai penjaga malam. Tetapi demokrasi tidak merupakan suatu yang statis. Setelah Perang Dunia, sejarah perkembangan demokrasi. Sistem demokrasi di negara Yunani kuno merupakan demokrasi langsung. Dalam negara modern, demokrasi tidak berjalan. Magna Carta 1215. Magna Carta merupakan semi kontrak antara beberapa bangsawan dan Raja John jalan langsung, tetapi demokrasi berdasarkan perwakilan. Dilihat dari sudut pandang abad pertengahan 600 sampai 1400 menghasilkan suatu dokumen yang penting, yaitu Renaissance adalah aliran yang dihidupkan kembali kepada kesetaraan dan kebudayaan Yunani kuno selama abad pertengahan. Renaissance adalah aliran yang dihidupkan kembali kepada kesetaraan dan kebudayaan Yunani kuno selama abad pertengahan. Privileges dari bawahannya sebagai imbalan untuk penyerahan dana bagi keperluan perang dan sebagainya. Dari Inggris, di mana untuk pertama kali seorang raja yang berkuasa mengikat diri untuk mengakui dan menemani beberapa hak dan privilege, khususnya di bidang pemerintahan. Ini telah muncul pada masa 1500 sampai 1700 Masehi. Raja absolut menganggap dirinya berhak
atas taktanya telah disisihkan. Timbul pula gagasan mengenai perlu adanya kebebasan beragama, serta ada garis pemisah yang tegas antara soal agama dan soal keduniaan berdasarkan konsep hak suci raja. Pendobrakan terhadap kedudukan raja-raja absolut ini didasarkan atas suatu teori rasionalitas yang umumnya dikenal sebagai social kontrak. Pada hakikatnya, teori-teori kontrak sosial merupakan usaha untuk mendobrak dasar dari pemerintahan absolut dan menetapkan hak-hak politik rakyat. Montesquieu menyusun sistem uang dapat manajemen hak-hak politik yang kemudian dikenal dengan trias politika. Yang keempat, sekarang kita akan membahas demokrasi konstitusional abad ke-19 sebagai negara hukum klasik. Akibat dari keinginan untuk menyelenggarakan hak-hak politik secara efektif, maka timbullah cara untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan suatu konstitusi. Dalam gagasan konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah satu pihak dan pihak lain, menjamin hak asasi warga negara. Negara dianggap penjaga malam yang sempit ruang geraknya, tidak hanya di bidang politik tetapi lain. Menjamin hak asasi warga negara. Negara dianggap penjaga malam yang sempit ruang geraknya, tidak hanya di bidang politik tetapi. Yang kelima, demokrasi konstitusional pada abad ke-20. Pada abad ke-20, terutama sesudah Perang Dunia Kedua, telah terjadi perubahan-perubahan sosial, tetapi di bidang ekonomi yang sangat besar. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain banyaknya kecaman terhadap akses-akses dalam industrialisasi dan sistem kapitalis, tersebarnya paham sosialisme yang menginginkan pembagian kekayaan serta-merta kemenangan dari beberapa partai sosial Eropa, seperti di Swedia, Norwegia, dan pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori oleh ekonomi Inggris. Pemerintah kejahatan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Negara semacam ini dinamakan welfare state atau social state. Pemerintah dilarang ikut campur tangan dalam urusan warga negara baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Lambat laun perubahan menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas demokrasi didasari oleh beberapa nilai. Harry B. Mayo telah mencoba untuk memperinci nilai-nilai itu dengan bahwa perincian ini tidak berarti bahwa setiap free state, negara yang memberi pelayanan kepada masyarakat, demokratis menganut serta nilai dan yang diperinci itu bertanggung kepada perkembangan sejarah serta budaya politik masing-masing, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat, membatasi. Berikut adalah nilai yang dirumuskan oleh Harry B. Mayo. Yang pertama,
menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Kedua, keragaman, mendapat kepentingan serta tingkah laku. Pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman. Keenam, menjamin tegaknya keadilan dalam suatu demokrasi. Akhirnya, dapat dibentangkan di sini bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu. Keenam, menjamin tegaknya keadilan dalam suatu demokrasi. Akhirnya, dapat dibentangkan di sini bahwa untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu. Yang pertama, pemerintah yang bertanggung jawab. Yang kedua, suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan umum yang bebas dan rahasia atas dasar sekurang-kurangnya diselenggarakannya beberapa lembaga sebagai berikut. 2 calon untuk setiap kursi. Yang ketiga, suatu organisasi paling yang mencakup satu atau lebih partai politik. Yang keempat, pers dan media massa yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan. Pakistan terdiri atas 2 bagian, Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pakistan Timur lebih banyak penduduknya, tetapi mayoritas pegawai negeri. Pakistan Barat lebih pesat. Yang keenam, demokrasi di Asia, yaitu pada Pakistan dan Indonesia. Pertama, kita akan membahas mengenai Pakistan. Pada tahun 1947, lebih maju ekonominya. Presiden Ayub Khan berpendapat bahwa sistem parlementer kurang cocok untuk Pakistan yang 80% rakyatnya masih buta huruf. Pada bulan Juni 1962, mulai berlaku demokrasi dasar di Pakistan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar ditetapkan adanya demokrasi presiden sebagai kepala eksekutif yang tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat selama masa jabatan tahun tersebut, di mana presiden dan perdana menteri berkonflik, memegang apa yang dinamakan sebagai reserve power. Sejak tahun 1990 terjadi ketidakstabilan politik di Pakistan. Ada yang berpendapat bahwa sistem pemerintahan yang kemudian dianut oleh presiden Pakistan adalah sistem semi-presidensial. Pakistan mengatur bahwa presiden. Selanjutnya kita akan membahas Indonesia. Masa Republik Indonesia pertama pada 1945 sampai 1959, masa demokrasi konstitusional di mana presiden dan perdana menteri berkonflik. Sistem parlementer yang berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia meskipun dapat berjalan secara memuaskan dalam beberapa negara di Asia lain. Persatuan yang dapat digalang. Lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Faktor semacam ini ditambah dengan tidak untuk selalu menghadapi musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan-kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan tercapai. Karena lemahnya benih-benih demokrasi, sistem parlementer memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat. Faktor semacam ini ditambah dengan tidak adanya anggota-anggota partai
partai yang bergabung dalam konstituante untuk mencapai konsensus mengenai dasar negara untuk Undang-Undang Dasar baru, mendorong Insinyur Soekarno sebagai presiden untuk mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli yang menentukan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, masa Republik Indonesia kedua pada tahun 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ini ialah masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer berakhir. Dominasi dari presiden, terbatasnya peran partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik. Masa demokrasi Indonesia yang ketiga pada tahun 1969 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila. Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan MPRS di bidang politik, dominasi, melakukan penyelewengan kekuasaan. Masa Republik Indonesia yang keempat pada tahun 1998 sampai sekarang ini. Masa reformasi. Tumbuhnya Orde Presiden Soeharto telah membuat presiden menjadi penguasa mutlak karena tidak ada satu institusi atau lembaga pun yang dapat menjadi pengawas presiden dan mencegah. Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk kedaulatan, bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melawatan rakyat dapat ditegakkan dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dilakukan oleh Lembaga Wakil Rakyat atau DPR. Buku ini sangat bagus untuk kita yang pemula yang belum paham betul mengenai demokrasi. Dengan membaca buku ini, kita bisa menambah wawasan kita mengenai demokrasi dari tahun ke tahun. Sekian dari saya, terima kasih.